Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Gina Zakiyah Sohihah. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 Fakultas Usuluddin, tepatnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba review mengenai film 1492 Conquest of Paradise, yakni sebuah film yang menceritakan sejarah dunia. Singkatnya, film ini mengisahkan seorang pelayar yang bernama Christopher Columbus yang mencari benua Asia melalui jalur barat. Hanya saja yang didapatkan adalah benua Amerika. Mungkin kawan-kawan semua yang pernah mempelajari sejarah atau pernah mendengar kisah ini. Menonton film ini seakan mengingatkan saya kepada guru sejarah saya yang telah almarhum. Beliau merupakan guru sejarah yang paling santai dan selalu mempermudah setiap tugas. Kembali lagi kepada film 1492 Conquest of Paradise. Ini merupakan film yang menceritakan bagaimana perjalanan pahitnya seorang Christopher Columbus dalam mencari sebuah benua. Dia merupakan seorang yang gigih dalam melakukan pekerjaan, totalitas, dan yang terpenting, mimpi yang ia dambakan membuat dirinya sangat obsesi, ambisius, dan menakjubkan. Di tahun 1492, ia berusaha meyakinkan Ratu Spanyol untuk mengizinkannya berlayar mencari sebuah benua. Ia meyakini akan menemukan benua Asia, yang dimana benua tersebut memiliki tanah yang subur dan kaya akan rempah-rempah. Saat dia mengecek peta yang sedang dijemur, ada seorang yang menawarinya untuk berlayar dan menemaninya mencari benua. Karena Columbus merasa heran kenapa ada seorang yang menawarinya, bahkan memaksanya untuk berlayar mencari benua. Maka orang itu pun memperkenalkan dirinya. Orang tersebut adalah Kapten Pinzon. Lalu Columbus pun menanyakan, kenapa dia ingin sekali membantu Columbus dalam mencari sebuah benua. Dan Pinzon pun hanya menjawab karena iman, harapan, dan kebajikan. Sungguh sebuah kebaikan yang sangat nurani jika dia menawarkan dirinya membantu seorang Christopher karena hal demikian. Setelah selesai mendapatkan restu dari sang Ratu Spanyol dan segala cara dia lakukan untuk mewujudkan mimpinya, sekalipun jika dia gagal, dia bersumpah akan menjadi seorang biarawan. Kemudian dia meminta izin kepada ayahnya untuk diberikan keberkatan. Dan dia mengakui bahwa dia sendiri tidak yakin akan waktu yang dia perkirakan untuk berlayar. Ayahnya pun kaget dan bingung untuk memberikan keberkatannya, karena Columbus sangat yakin dengan mimpinya itu, dan menurut ayahnya dia harus mengatakan hal ini kepada semua orang. Akan tetapi, Columbus tidak ingin mengatakan hal yang sebenarnya, karena jika itu terjadi, orang-orang tidak ada yang mau ikut berlayar. Setelah lama berdebat, ayahnya pun memberkatinya. Kapal pun berlayar untuk menjelajahi samudra. Terdapat 3 kapal, yaitu Santa Maria, Nina, dan Pinta. Di perjalanan, mereka hampir kehabisan makanan. Karena hal itu, orang-orang pun protes. Kenapa belum mendapatkan daratan? Maka Columbus pun melerai keributan tersebut. Setelah beberapa saat, mereka sangat bahagia karena bisa menemukan daratan. Pada tanggal 12 Oktober 1492 di San Salvador, mereka menginjakan kaki untuk pertama kalinya di daratan yang mereka kunjungi.
Setelah mengunjungi, tinggal, dan mengenali kebiasaan masyarakat sekitar, Columbus kembali ke Spanyol menghadap sang ratu. Ia kembali membawa emas dan budak dari sana. Pada tahun 1494, ia kembali ke San Salvador untuk membuat dunia baru. Maka dari itu, dia membawa hewan dari Spanyol dan bahan bangunan. Juga orang-orang yang ahli dalam bidangnya untuk dipekerjakan di sana. Saat berlangsungnya pemerintahan Columbus di benua baru tersebut, ada seorang bangsawan yang bernama Moxica. Ia tidak suka atas tindakan dan ketentuan yang Columbus lakukan. Maka dari itu, Moxica selalu menentang Columbus. Padahal, Columbus itu ingin membuat masyarakat sekitar yang lebih dahulu menempati kawasan tersebut lebih nyaman dengan kepemimpinan Columbus. Sehingga mereka bisa dipekerjakan dengan baik. Akan tetapi, Moxica tetap tidak ingin mengerti dan selalu membuat peraturannya sendiri. Bahkan jika itu dianggap sangat kejam, tetap akan dia lakukan. Suatu ketika ada seorang suku Indian yang bekerja menambang emas. Akan tetapi dia tidak menemukan apapun. Dan Moxica memahami bahwa orang tersebut telah berbohong. Sontak Moxica marah dan langsung memotong tangan orang tersebut. Maka terjadilah kekacauan antara bangsa Spanyol dan bangsa Indian yang marah karena telah diperlakukan sedemikian rupa. Karena dirasa hal tersebut merupakan kesalahan yang fatal, maka Columbus pun marah. Akan tetapi, malah timbul penyerangan dari masyarakat sekitar. Sehingga terhalang sudah kemarahannya pada Moxica. Dari hal itu dapat dipetik sebuah pesan bahwa jika seorang tamu itu wajib sopan terhadap penghuninya. Memahami situasi kondisi yang terjadi, budaya, juga bagaimana cara mereka menghargai sesuatu. Yang dilakukan oleh Moxica menurut saya merupakan sebuah pengkhianatan. Karena dia tidak mau mematuhi apa yang Columbus perintahkan. Malah dia merendahkan Columbus seenaknya karena Moxica merasa darah bangsawan memiliki hak atas segalanya. Karena adanya kekacauan tersebut dan Columbus pun difitnah telah mengeksekusi Moxica, padahal Moxica bunuh diri, maka Columbus pun diturunkan dari jabatannya dan dikirimlah seorang yang menggantikannya. Orang itu menyatakan bahwa sebelum Columbus menginjakkan kaki di San Salvador, sudah ada orang sebelumnya yang menemukan. Ia bernama Amerigo Vespucci. Sontak hal itu membuat Columbus kaget dan merasa usahanya sia-sia. Kemudian ia menanyakan, berapa lama dia berlayar? Dan orang tersebut pun menjelaskan bahwa dia sampai di sini sekitar 1 minggu. Hal itu membuat Columbus terpukul, merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Akan tetapi masih banyak mimpi yang harus ia capai, yakni membuat dunia baru. Dia tetap berusaha mencari benua lainnya untuk ia jelajahi. Maka dari itu, ia meminta izin kepada sang ratu untuk memberi akses berlayar. Akan tetapi, sang ratu memberi syarat untuk Columbus tidak membawa saudara-saudaranya untuk berlayar. Di tahun 1502, Columbus akhirnya melakukan perjalanan untuk terakhir kalinya. Dia mendapatkan dunia baru bersama anaknya, Fernando Columbus. Dari kisah dalam film tersebut, tergambar jelas bagaimana sulitnya mendapatkan sebuah kepercayaan, memahami bagaimana norma-norma kehidupan yang berbeda antara suku bangsa, bagaimana rasanya dikhianati oleh orang terdekat, dan bagaimana indahnya mendapatkan mimpi yang mungkin
orang pikir itu hanya sebuah ilusi jiwa. Columbus selalu bangga akan mimpinya. Maka dari itu, dia akan selalu mewujudkan mimpi itu. Kutipan yang diambil dari film ini adalah, ada banyak imajinasi dalam kehidupan dibandingkan dalam mimpi. Karena Amerigo Vespucci yang pertama kali menemukan benua Amerika tersebut, maka untuk menghormatinya, benua tersebut dinamakan benua Amerika. Akan tetapi, disebutkan oleh sejarawan Muslim bahwa yang pertama kali menemukan benua Amerika adalah seorang penjelajah Muslim. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan di dalamnya. Barangkali kawan-kawan ingin menambahkan atau meralat apa yang telah saya review tadi, boleh ditulis di kolom komentar ya. Sekian, ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.